Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Azarin melepaskan pelukannya lebih dulu, menatap suaminya dengan sorot mata lembut. "Tolong sampaikan salamku untuk Kak Alea." Din mengangguk, lalu tanpa ragu mengecup pipi istrinya. "Mas pergi dulu." Saat ia berbalik dan mulai melangkah keluar, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang membuatnya ingin menatap Herlina sekali lagi. Mata Din menelusuri wajah ibu mertuanya dengan sorot penuh harapan. Semoga saja ketika bangun nanti, Umi langsung tersenyum menyambut Azarin, gumamnya dalam hati. Setelah beberapa detik, dia mengalihkan pandangannya ke arah Azarin. "Kalau ada apa-apa, kabari Mas secepatnya, ya," pintanya dengan suara rendah. Azarin langsung mengangguk, tetapi tatapannya terlihat sendu. Seakan ada ketakutan yang belum bisa dia ungkapkan. Din akhirnya melangkah keluar, meninggalkan kamar perawatan dengan perasaan berat. Begitu berada di 13 koridor, dia menghela napas panjang sebelum meraih ponselnya. Dengan cepat, dia menekan nomor Vera. "Assalamualaikum, Pak Din." Suara Vera terdengar sedikit nyaring, suara bising di sekitarnya sedikit mengusik Din, tetapi dia mengabaikan. "Gimana progresnya? Kanmu sudah memberi kamera itu?" Suara Din terdengar lebih tegas dari biasanya. Vera langsung menjawab dengan sigap. "Belum, Pak. Sudah beberapa toko yang saya temui, mereka bukanya nanti jam 9 pagi. Din mendesah berat, sambil melirik jam tangannya. "Baik, kalau begitu. Kalau sudah dapat, segera ke rumah sakit, istri saya sendirian di rumah sakit." "Siap, Pak." Din menutup telepon, kemudian kembali memasukkan ponselnya ke saku. Matanya menatap lurus ke depan, pikirannya sudah tertuju pada tujuan berikutnya, kantor polisi. Dia menarik napas panjang. Hari ini, dia harus menemukan kepingan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Namun, baru saja Din meninggalkan halaman rumah sakit, suara dering ponselnya berbunyi nyaring, memecah konsentrasinya. Dia melirik layar sebentar, tertera nama Davian. Tanpa berpikir lama, dia segera memasang earphone Bluetooth di kedua telinganya sebelum menjawab panggilan. "Assalamualaikum, kakak gantengku." Suara ceria Davian langsung terdengar di telinganya. Din menghela napas, sedikit menggeleng mendengar nada tengil adiknya. "Waalaikumsalam, Dav. Pagi-pagi sudah telepon, ada apa?" tanyanya, masih berusaha fokus menyetir. Terdengar tawa kecil dari Davian. "Pagi-pagi. Halah, Kak, di Mesir ini masih jam 3 pagi. Aku malah baru selesai tahajud," ujarnya santai. Din hanya mendesah kecil. Terus, "Ada apa kamu telepon?" Nada suara Davian berubah sedikit lebih serius. "Aku dapat kabar dari Papa kalau Bang Din sama Ibu ada di Indonesia sekarang. Memangnya ada acara apa? Kok aku gak diundang?" "Udah mulai, ya, resepsi pernikahan kalian." Din terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan nada lelah. "Ibu mertuaku sakit. Makanya aku di sini." "Innalillahi, Bang, semoga cepat sembuh." "Ya, Bang. Aku ikut sedih dengarnya." "Amin. Terima kasih." Jawaban Din singkat, tidak ingin berlama-lama membahas hal itu apalagi memperjelas. Dia tahu, adiknya menghubunginya, ada hal lain. Ngomong-ngomong soal kabar, gimana Mbak Alea, Bang? Terakhir kali aku chat di Instagram, dia cuma red doang. Pas aku minta nomor WhatsApp, malah gak dibalas. Kok aneh?" Din memicingkan mata, sedikit curiga dengan nada bicara adiknya. "Kenapa kamu nanyain Alea?" Davian tertawa kecil, tetapi terdengar sedikit gugup. "Ya,
Aku cuma mau berteman aja, Bang. Itu makanya aku minta nomor kontaknya. Supaya gampang komunikasi. Din menghela napas berat. Pikirannya sudah cukup penuh dengan masalah Alea, Elsa, dan ibu mertuanya, jadi dia tak mau berpikir terlalu jauh soal niat Davian. Kamu gak akan bisa menghubungi Alea sekarang. 14. Hah? Kenapa? Davian bertanya cepat. Hening sejenak sebelum Din akhirnya berbicara dengan nada lebih berat. Dia ada di penjara. Apa? Davian langsung menekik. Abang bercanda, kan? Mbak Alea di penjara. Apa yang terjadi? Siapa yang ngelakuin ini ke dia? Din menutup mata sesaat, mencoba mengumpulkan kesabaran. Yang melaporkannya adalah mantan suaminya. Alea Talk sengaja menabrak adik mantan suaminya hingga keguguran. Keluarga mereka tidak terima. Mereka menuding Alea punya dendam pribadi dan akhirnya tetap melaporkannya ke polisi. Suasana mendadak sunyi. Din sempat berpikir kalau Davian sudah memutus sambungan telepon, tetapi tiba-tiba terdengar suara napas berat, disusul istighfar yang diucapkan dengan geram. Laknat betul itu orang. Davian tiba-tiba memekik penuh emosi. Mbak Alea gak mungkin melakukan itu, Kak. Walaupun aku gak begitu kenal, tapi aku yakin dia gak mungkin melakukan itu, apalagi dia sendiri lagi hamil. Kenapa laki-laki sialan itu sampai tega banget sama Mbak Alea? Dan, suara Davian bergetar, abang tahu, kan, Mbak Alea itu sedang hamil. Dia itu hamil, Bang. Din mengepalkan tangannya di atas kemudi, tatapan matanya mengeras. Dia tahu betul kondisi Alea, dan itulah yang membuatnya semakin tertekan. Aku tahu, Dav, jawab Din dengan suara rendah tetapi penuh tekanan. Makanya aku berusaha mencari cara untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Sekalipun Mbak Alea gak hamil, tapi Mbak Alea itu pernah jadi keluarga mereka. Masa iya, mereka setega itu? Gila, gak sih? Geram Davian, bersamaan dengan suara dentuman keras seperti pukulan pada meja. Intinya sekarang, aku sedang berusaha mencari bukti, Dav. Kamu yang tenang di sana, bantu doa aja. Davian menghela napas panjang, masih terdengar marah. Aku gak bisa tenang kalau tahu Mbak Alea di penjara sendirian. Bang, aku serius mau ke Indonesia. Din mengusap wajahnya, mencoba tetap berpikir jernih. Dav, kalau kamu kesini sekarang, itu gak akan mengubah apapun. Aku sedang berusaha menyelesaikan ini. Percaya sama aku. Davian terdiam beberapa saat, lalu kembali berkata dengan lirih, kalau ada yang bisa kulakukan dari sini, kasih tahu aku, Bang, aku gak mau cuma diam. Din mengangguk meski tahu adiknya tak bisa melihatnya. Aku pasti kabari. Sekarang, tolong tenang. Dan, jangan gegabah. Davian mendengus. Baiklah. Tapi kalau sampai Mbak Alea kenapa-kenapa, aku nggak bakal tinggal diam. Semoga saja. Bantu doa saja, ya. Kamu juga fokus dengan kuliahmu, ya. Aku tidak ingin kamu gagal, hanya karena masalah ini. Ingat, Papa butuh kamu di perusahaan, jangan sampai beliau kecewa jika kamu gagal wisuda. Terdengar embusan napas berat di ujung telepon. Tolong, Bang. Kabari aku, ya, jika ada info terbaru soal Mbak Alea. Insya Allah, Dek. Sambungan telepon berakhir. Din menatap lurus ke depan, helaan napasnya berat. Dia tak tahu, apa yang membuat adiknya sampai semarah itu. Hanya seorang pria yang memiliki perasaan pada seorang wanita saja, bisa lepas kontrol. 15. Namun mana mungkin Davian menyukai Alea. Din menggeleng, mencoba mengusir pikirannya. Di tengah pikiran yang tak menentu,
tiba-tiba pesan Davian kembali masuk. Din membuka pesan tersebut dengan satu tangan. "Izin? Ya, Bang. Kalau sudah ketemu sama Mbak Alea, tolong telepon aku lagi. Video call, ya." Din tersenyum tipis, lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas pesan tersebut. Setibanya di kantor polisi, langkah Din terhenti saat melihat sosok jenderal sudah berdiri di dalam, berbicara dengan salah satu petugas. Alisnya berkerut, menahan rasa heran. Apa yang dilakukan pria itu di sini sepagi ini? Namun, Din memilih untuk mengabaikan kehadirannya. Seorang polisi yang berada di meja piket, langsung berdiri menyambutnya dengan ramah. "Mau ketemu Mbak Alea?" "Ya, Pak." Din mengangguk, memberi senyum singkat. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, polisi itu menambahkan, "Tapi maaf, Pak, handphonenya harus disimpan dulu." Din menghentikan langkahnya. Keningnya berkerut tajam. Tatapannya berubah tajam saat dia menatap polisi tersebut. "Handphone disimpan." Ulangnya dengan nada datar. "Iya, Pak. Aturan dari atasan. Semua pengunjung tahanan harus menyerahkan handphone sebelum masuk, termasuk pengacara." Din menyilangkan tangan di dadanya, matanya sedikit menyipit. "Aturan dari atasan. Atasan siapa?" Tanyanya dengan nada tenang, tetapi penuh tekanan. Polisi itu terlihat sedikit gelagapan, tetapi tetap mencoba menjawab dengan percaya diri. "Ya, aturan dari kantor ini, Pak. Semua harus dipatuhi." Din terkekeh pelan, lalu melangkah mendekat, menatap lurus ke mata polisi itu. "Saya jadi penasaran, sejak kapan aturan ini berlaku? Dan lebih penting lagi, Anda sadar tidak kalau aturan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku?" Polisi itu menelan ludah, tampak mulai tak nyaman. "Maksud Bapak?" Din menyeringai tipis. "Begini, saya bantu Anda mengingat aturan yang sebenarnya. 1. Pasal 70 KUHP menyatakan bahwa pengacara berhak bertemu kliennya tanpa ada batasan waktu dan tanpa ada larangan tertentu dari penyidik, termasuk penyitaan alat komunikasi." Din sempat tersenyum di akhir kalimatnya. 2. Dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, disebutkan bahwa pengacara sebagai kuasa hukum memiliki akses penuh terhadap kliennya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan yang ketiga, Putusan MK No. 65/8/2010 menegaskan bahwa hak pengacara untuk mendampingi kliennya adalah bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi, kecuali dalam keadaan luar biasa, seperti kasus terorisme. Din melipat tangannya, tatapannya semakin tajam. "Sekarang, coba Anda jelaskan kepada saya, bagian mana dari aturan hukum yang mengizinkan polisi melarang seorang pengacara membawa handphone saat bertemu dengan kliennya?" 16. Polisi itu terlihat semakin salah tingkah. Itu kebijakan dari atas, Pak, kami hanya menjalankan perintah." Din mendengus kecil. "Oh, jadi sekarang kebijakan atasan lebih tinggi daripada undang-undang." Dia mengangkat satu alis. "Kalau begitu, sebaiknya saya langsung tanyakan ke atasan Anda, ya? Atau, kita buat laporan resmi ke Propam. Saya yakin mereka akan tertarik untuk membahas kebijakan baru ini." Polisi itu langsung melambaikan tangannya cepat-cepat. "Gak perlu, Pak, gak perlu. Mungkin tadi ada kesalahan komunikasi." "Oh, jadi boleh masuk dengan handphone?" Din menyeringai, menunggu jawabannya. Polisi itu akhirnya menyerah. "Silakan masuk, Pak. Maaf atas kesalahannya." Din menepuk bahu polisi itu ringan. "Lain kali, sebelum membuat aturan, pelajari dulu dasar hukumnya. Jangan sampai kebijakan dibuat hanya untuk menutupi sesuatu."
Tanpa menunggu balasan, Din melangkah masuk menuju sel Alea, meninggalkan polisi yang masih tampak keringat dingin. Sementara itu, dari kejauhan, Jenderal menatap Din dengan ekspresi sulit ditebak. Din duduk di meja pertemuan, matanya tajam menatap ke arah pintu besi di depannya. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Alea muncul, wajahnya terlihat pucat, matanya sedikit bengkak, namun dia tetap berusaha tersenyum saat melihat Din. Seorang polisi mendampinginya, memastikan bahwa pertemuan ini berlangsung sesuai prosedur. Begitu Alea duduk, Din tanpa banyak bicara langsung menyodorkan sebuah kotak makan. "Azarin yang buat ini," ucapnya pendek. Alea langsung tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Dia meraih kotak makan itu, memeluknya erat seperti sesuatu yang sangat berharga. "Terima kasih, Din. Aku benar-benar kangen masakan Asa." Din mengangguk singkat, tetapi ekspresinya tetap serius. "Alea, kita gak punya banyak waktu. Saya gak akan basa-basi." Alea meneguk ludah, merasakan perubahan atmosfer yang begitu tegang. Dia meletakkan kotak makan itu perlahan, bersiap mendengar apa yang akan dikatakan Din. Din meletakkan kedua lengannya di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Dengar baik-baik. Saat kasus ini dilempar ke pengadilan, semua ucapan dan sikapmu di persidangan bisa menjadi pedang bermata dua. Saya akan memastikan kamu keluar dari sini, tapi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan." Alea mengangguk pelan, matanya serius.